أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama tentunya mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan maghfirahnya sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini, walaupun saat ini dunia dilanda dengan virus corona, tetapi karena sifat rahman Allah, kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahim, yakni dalam suasana yang sangat berbahagia. Selawat dan salam tentunya tidak lupa sama-sama kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk, yang telah merintis jalan, yaitu dari alam yang gelap menuju kepada alam terang benderang, minaz zulumati ilan nur, inna dina indallah il-islam, ihdinas siratal mustaqim. Hadirin hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Desa Buun Sejati, iaitu Bapak Muhyiddin S.A.K. Tentunya ucapan selamat yang kedua tentunya kepada Bapak Kadus Dusun Ainyat Bapak Nurjaya yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh pemudi, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mencoba mengungkit kembali risalah hidup dan kehidupan manusia yang saat ini dilanda dengan virus mematikan, yaitu virus corona. Setelah kejadian virus corona ini, kebingungan di mana-mana, bahkan sampai tak ada yang berani keluar rumah, isolasi tersembunyi, ketakutan tak terperi. Semua kita dihantui oleh perasaan takut sehingga kita tidak berani keluar dari rumah. Tetap kita mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Jikalau kita bepergian, kita harus pakai masker dan harus kita jaga jarak. Tentunya juga menghindari dari kerumunan orang banyak dan selalu mencuci tangan dengan sabun antibakteri. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar virus yang melanda dunia saat ini cepat berakhir, cepat berhenti, agar aktivitas kita semua bisa normal kembali. Setelah kami renungkan dan kami hayati,
virus corona yang melanda dunia saat ini cocok sekali dengan lagunya Bang Haji Rhoma Irama yang berjudul Virus Corona. Hadirin hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut di acara puncak, tentunya izinkan saya untuk melantunkan satu lagu dari Bang Haji yang berjudul Virus Corona. Kengerian yang mencekam melanda segenap alam. Kala makhluk itu datang menyerang dan mematikan. Dia tak terlihat mata, tak bisa diraba, namun sungguh menakutkan seluruh manusia. Hampir di segenap negeri mereka menutup diri, isolasi bersembunyi, ketakutan tak terperi. Hanyalah padamu Tuhan kami mohon perlindungan dari ancaman bahaya virus yang makin mewabah. Berilah hinayah untuk menghentikan. Mata dunia terbuka betapa lemah manusia. Walaupun sudah dikdaya, ternyata rapuh adanya. Hanyalah dengan mikroba bernama corona, sungguh telah menghentikan sendi kehidupan. Berilah hinayah untuk menghentikan. Ikhtiar dan juga doa mari kita anukan agar dunia terhindar darinya virus corona. Dengan adanya virus corona, aktivitas dari siswa-siswi kita terkendala. Bahkan sekarang mereka belajar dari rumah melalui HP. Bisakah anak-anak kita kembali seperti dulu, otaknya bisa cerdas? Otaknya bisa pintar jikalau belajar dari rumah tanpa bertemu dengan guru. Sebelum terjadi corona saja, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman, ikut melaksanakan aktivitas belajar di sekolah, namun jarang menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar. Untuk itu kami mohon kepada pemerintah agar secepatnya, agar segera PPKM ini diberhentikan dan mudah-mudahan aktivitas kita bisa berjalan normal kembali dan selalu kita mengikuti aturan dari pemerintah, yakni melaksanakan protokol kesehatan. Untuk itu, kembali saya mengingatkan bahwa kecerdasan itu adalah berawal dari kerajinan. Sehingga pepatah mengatakan, kalau belajar di masa muda, bagikan mengukir di atas batu. Sedangkan kalau belajar sudah tua,
bagaikan mengukir di atas air. Dan mudah-mudahan kita semua kembali bisa beraktivitas dan para siswa-siswi kita bisa bertemu, berkumpul dengan teman-teman dan bapak gurunya, sehingga menjadi anak yang pintar, menjadi anak suri teladan yang bisa membanggakan kedua orang tua. Karena belajar itu adalah merupakan keperluan kita. Pintar itu adalah kebutuhan kita, dan prestasi merupakan salah satu kebanggaan. Satu contoh dan satu bukti bahwa presiden kita yang ketiga, yaitu yang disebut dengan Habibie, adalah beliau itu orang desa, orang Sulawesi, orang Makassar Parepare. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecerdasan pada otaknya. Ketika beliau melanjutkan ke ITB, melonjak kuliahnya, dan lebih melonjak lagi ketika beliau melanjutkan ITB-nya, kuliahnya di Jerman. Bapak Ibu ketahui, kapal terbang yang kita tumpangi itu kalau tidak pas bikinnya, dalam ketinggian tertentu bisa retak. Lalu siapakah yang bisa menyelesaikan itu? B.J. Habibie orangnya, Pak. Sehingga di kuliahnya di Jerman beliau dijuluki Mr. Retak. Bukan retak otaknya, tetapi kita semua banyak retak otak kita gara-gara virus corona. Tetapi walaupun beliau orang pintar, beliau orang cerdas, beliau tidak pernah mendapat ranking 1, bahkan ranking 2 beliau tidak pernah. Beliau tetap ranking 3. Yang menjadi juara ranking 1, ranking 2 adalah orang Yahudi, orang kafir. Sehingga pada satu waktu, pada satu saat beliau bertanya kepada orang Yahudi, "Hai orang nomor 1, apa sih rahasianya sehingga kamu tetap menjadi ranking 1 dan 2?" Kata Habibie. Apa jawabnya orang Yahudi? "This is Ayu Secret. Itu adalah rahasia kami, tak mungkin aku kasih tahu kamu." Beliau semakin penasaran, besok bertemu, bertanya, bertemu lagi, bertanya, dan beliau tetap bertanya. Akhirnya orang Yahudi tadi memberikan kepada B.J. Habibie rahasianya. "Hai Habibie, come here. Kesini kamu Habibie. Saya kasih tahu rahasianya. Saya setiap jam 3 malam, bahasa kita di Lombok jam 3 malam, selalu baca Al-Quran." Bingung Habibie. "Kamu kan orang kafir, kamu kan orang Yahudi, kenapa bisa Al-Quran?" "Saya yakin dengan Al-Quran walaupun saya tidak percaya dengan Islam," katanya. Akhirnya apa jawab B.J. Habibie? "Thank you very much my brother, my sister." Akhirnya beliau kembali pulang ke kos-kosannya di pondoknya. Beliau langsung ngaji sampai jam 3, jam 4 pagi langsung sholat subuh. Beliau menangis dan terharu. Orang kafir jam 3 pagi bangun baca Al-Quran. Itu yang menyebabkan Habibie menangis. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu setelah kejadian itu? B.J. Habibie menjadi orang nomor 1
satu di dunia. Walaupun di Indonesia beliau kurang digemari, namanya kurang terkenal. Dan akhirnya orang Yahudi itu menduduki ranking 2 dan 3. Artinya apa? Kalau kita mau cerdas, kalau anak cucu kita mau pandai, rajin belajar dan kasih tahu kepada mereka Al-Quran obatnya.